Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marva Brianti dari kelas B Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023 dengan NIM 230603501. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang telah saya ketahui dari kelas kajian kurikulum. Nah, yang pertama mengenai peta konsep. Peta konsep sendiri adalah suatu cara untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dengan membentuk rangkaian yang biasanya dibuat dalam bentuk gambar maupun diagram secara kreatif dan singkat serta mudah dipahami. Selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah membuat peta konsep. Yang pertama adalah menentukan topik utama. Nah, dalam hal ini kita harus memulai dengan memilih topik pembelajaran yang kemudian ingin kita susun dalam peta konsep. Yang kedua adalah mengidentifikasi konsep utama, di mana dalam langkah kedua ini kita harus melakukan atau membuat daftar semua konsep atau ide utama yang berkaitan dengan topik yang ingin kita ambil. Yang ketiga yaitu adalah menentukan hubungan antara konsep, yaitu di mana setelah mengidentifikasi konsep, langkah selanjutnya adalah menentukan hubungan antara konsep, seperti apa yang akan menjadi penyebab dan akibat atau klasifikasi antara berbagai konsep tersebut. Yang keempat yaitu mengurutkan konsep secara hierarki, yaitu menyusun konsep dari yang paling umum atau topik utama ke yang lebih spesifik, dan biasanya yang paling umum ini disimpan paling atas lalu diikuti oleh sub konsep yang lebih rinci di bawahnya. Yang kelima itu adalah membuat gambar peta konsep. Nah, setelah 4 langkah sebelumnya telah kita lakukan, maka kita dapat membuat peta konsep dalam bentuk grafis atau gambar. Nah, selanjutnya mengenai komponen strategi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, merupakan langkah awal yang penting, yaitu untuk merumuskan apa yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan juga berbasis waktu. Kedua, materi pembelajaran, yaitu konten atau bahan ajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran, di mana materi ini harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Ketiga, materi pembelajaran atau dapat dikatakan sebagai sebuah teknik atau pendekatan yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Metode ini biasanya bervariasi mulai dari ceramah, diskusi, praktikum, hingga pembelajaran berbasis proyek. Keempat, media dan sumber belajar atau alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan dukungan selama proses pembelajaran. Kelima itu adalah kegiatan pembelajaran atau aktivitas yang dilakukan siswa selama proses belajar. Kegiatan ini bisa berupa latihan, diskusi, kolaborasi, dan juga refleksi. Keenam ada penilaian dan evaluasi, yaitu suatu proses untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dari seorang siswa. Mengenai komponen-komponen evaluasi, yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu merupakan acuan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada instrumen evaluasi, yaitu merupakan alat atau metode yang ingin digunakan untuk mengukur hasil belajar. Yang ketiga pengumpulan data, yaitu suatu proses mengumpulkan informasi berdasarkan instrumen yang digunakan. Keempat, analisis data, yaitu proses mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kelima, interpretasi hasil, yaitu menafsirkan hasil analisis untuk memberikan makna atau gambaran tentang suatu pencapaian siswa. Komponen evaluasi selanjutnya itu adalah umpan balik, yaitu memberikan informasi kepada siswa dan pengajar tentang hasil evaluasi, di mana umpan balik ini sangat penting untuk perbaikan dan pengembangan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah tindak lanjut, yaitu merupakan langkah yang diambil berdasarkan hasil evaluasi, seperti penyelesaian metode pengajaran, memperbaiki materi, atau memberikan bimbingan tambahan kepada siswa. Yang selanjutnya itu adalah standar pengukuran, yaitu adalah kriteria yang digunakan untuk menilai pencapaian siswa. Baik, itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching.